Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada seluruh jajaran pimpinan cabang dan juga pimpinan ranting yang berbahagia, pada para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, ya, tak lupa pada sahabat saya ini Ustadz Mat Tauhid, ada Ustadz Abu Yazid dan seterusnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama kita bermurojaah atau mengulang pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang barangkali pernah kita dapatkan, ya. Jadi kita mengaji itu belum tentu ada sesuatu yang baru, ya. Karena kadang-kadang kita mendengarkan, oh wis tahu krungu, tidak mesti sesuatu yang baru. Barangkali adalah sesuatu yang sudah pernah kita dengar, tetapi kemudian kita mengulang kembali, kita mengingat kembali, ya. Seperti iklan itu di TV, di radio, gitu kan. Sering lewat, kita tidak membutuhkan, tapi iklan itu lewat. Ada iklan bodrek misalnya, atau iklan apa. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan, tapi suatu ketika tiba-tiba kita sakit, kemudian kadang-kadang kita teringat, oh, jajal bodrek, ya. Itu jadi murojaah, mengulang itu seperti iklan, ya. Bahkan sebagaimana kita ketahui ketika Sayyikhuna Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, itu pelajaran satu diulang-ulang terus, sehingga santrinya itu bosan. Kiai, yang itu kemarin sudah Kiai, apa orangnya liane gitu ya. Tapi Kiai Dahlan mengatakan, apakah itu sudah antum amalkan? Apakah sudah kalian kerjakan? Maka kemudian para santri itu, oh iya, ternyata ilmu ini belum kita kerjakan, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali nanti ada sesuatu yang baru bisa diambil, ada sesuatu yang sudah kita ketahui, ya, sebagai penyegaran, sebagai murojaah, dan barangkali itu belum kita amalkan, atau sudah kita amalkan tapi belum maksimal. Nah, itu akan menjadi catatan ataupun akan menjadi penyemangat dalam diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelumnya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Pada saat ini kita masih memiliki beras. Laras mboten. Napa niku? Kober tur
waras. Karena banyak yang mempunyai waktu, banyak yang mempunyai kesempatan ning ora kober. Ya. Mbok alasane apa ana wae ora kober. Punya waktu, punya kesempatan. Dan Rasul katakan ada 2 nikmat yang sering terlupa dari hambaku. Nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas. 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihhah, yaitu kesehatan, wal faragh, dan waktu yang luang. Dan terutama kesehatan ini ya. Kita diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di saat detik yang sama sahabat kita, teman kita, tetangga kita dalam kondisi sakit. Kita diberikan kesehatan akal, di sini sehat akalnya semua, waras semua ya. Alhamdulillah. Sehat jasadnya, sehat fisiknya juga. Artinya kedua-duanya sehat. Ada orang yang diberikan kesehatan akal yang luar biasa, pikirannya cerdas, cemerlang, tetapi badannya sakit. Ada orang yang tidak pernah sakit, Bapak Ibu. Kena udan ora apa-apa, kena angin ora apa-apa, kena panas ora apa-apa, tidur sembarangan ora apa-apa. Tapi ternyata yang sakit apanya? Akalnya ya. Jadi alhamdulillah kita kedua-duanya sehat. Sehat akalnya juga sehat jasad kita. Nah, dan barangkali semoga di sini juga sehat-sehat semuanya dompetnya. Sehat mboten dompetnya niku? Susah. Sehat nggih? Tapi seandainya kita disuruh milih, milih apa Pak? Sehat nggih? Kita kondisi badan kita sehat walafiat, tetapi tidak punya uang. Pripun niku? Sama punya uang, punya makanan yang enak di depan kita, tetapi sakit. Milih pundi, Pak? Mboten nonton pilihane nggih. Ya, pilihannya mboten menak kabeh. Mungkin yang kita inginkan yo punya uang ya kan? Ada makan yang enak, ada tempe, sambal, kalau bisa lebih dari itu, ada gulai, ada bakso dan seterusnya. Tetapi juga badannya sehat. Jadi bisa menikmati meskipun badannya sehat, dikaruniai badan yang sehat, kemudian ada makanan yang sederhana, tempe dengan sambal, kita bisa menikmati. Daripada badan kita sakit, di depan kita ada makanan yang enak, tetap saja kita tidak mau makan. Kita sariawan, tetapi dihidangkan dengan bakso yang pedas level 7 misalnya, kita tetap tidak akan mau makan. Sedang sakit gigi, di depan kita ada sop iga sapi misalnya ya, rada alot-alot ya, kira-kira kita juga tidak semangat untuk makan. Tentunya yang kita inginkan adalah kondisi tubuh yang sehat dan diberikan kecukupan rezeki. Nah itulah ya, cukup untuk beli lauk pauk, cukup untuk menyekolahkan anak, cukup untuk beli sepeda motor, cukup untuk beli mobil, cukup untuk tindak haji dan seterusnya. Itulah yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi barangkali ketika kita diberikan kesehatan, kemudian rezeki kita ada, mari kita syukuri bersama-sama ya. Jadi seandainya sedikit kadang-kadang sakit itu bisa kita nikmati. Yang penting sakitnya jangan terlalu banyak. Ngaten nggih harus nggih? Sekali-kali kadang sakit perut ya kita nikmati karena dosanya akan kemudian hilang. Sekali-kali Gusti
Bolehlah sakit kepala tadi, jangan semuanya, separuh saja misalnya ya. Jadi migrain. Atau punya sakit gigi, jangan semuanya, satu saja yang sakit. Jadi sakit-sakit yang kecil masih bisa kita nikmati, masih bisa kita syukuri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barangkali di setiap kita itu, kalau kita mau menyadari, mungkin kita pernah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan yang kesekian kalinya. Karena kita mungkin pernah mengalami kehidupan yang sangat berat, seakan-akan kita sudah meninggal dunia. Mungkin setiap kita punya pengalaman pribadi. Ada yang mungkin pernah divonis sama dokter hidupnya tinggal 3 bulan misalnya. Tetapi qadarullah kemudian dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya. Atau mungkin pernah punya cerita kecelakaan di jalan misalnya, yang seakan-akan nyawanya sudah hilang, tetapi karena masih dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa hidup. Mungkin pernah kita di jalan kemudian hampir saja ketabrak dan seterusnya. Bahkan saya punya cerita teman itu, sepele sebenarnya, ketika di pinggir jalan kemudian keserempet motor, kemudian pingsan. Keserempet kemudian pingsan, koma. Kemudian dibawa ke rumah sakit sampai 3 jam lebih masih koma. Bahkan saat itu kemudian saya diminta untuk menalkin, ya, karena keluarganya sudah pesimis, kayaknya sudah nggak diberikan nyawa lagi. Sampai keluarganya sudah semuanya menangis, anak-anaknya menangis. Tetapi kemudian di hari berikutnya dirujuk ke rumah sakit, di sana dirawat beberapa hari koma, tetapi kemudian diberikan kesehatan seperti sedia kala. Mungkin pengalaman-pengalaman ini pernah ada pada diri kita atau sahabat-sahabat kita. Tidak usah jauh-jauh, mungkin barangkali saya sendiri ya. Saya cerita diri saya sendiri. Saya aslinya dari Gunung ya. Kalau Ustadz Matawid ini dari Kelutiran desa nggih. Oh, dusun. Kalau teman saya Ustadz Abu Zaid dari Kali ya, saya dari gunung. Mana itu? Yaitu dari Gunung Sindoro, dari Katekan, Ngatirjo. Dulu ketika sekitar tahun 86 atau 87, saya agak capek-capek gitu ya. Ketika masih kecil, mungkin bapak-bapak pernah dengar ada musibah ketika rombongan sholat id ya, naik kendaraan, kemudian naik tanjakan, kemudian jatuh dan banyak belasan yang meninggal. Bahkan ada satu keluarga yang kemudian semuanya wafat. Ada yang tinggal satu, ada yang cacat dan seterusnya. Pada saat itu sebagian ada yang jalan kaki, sebagian ada yang naik kendaraan. Ada kemudian kendaraan itu lewat di depan rumah saya, kemudian istilahnya ngampiri. Yo lek cepet ndang mangkat. Wah, gitu kan. Tapi qadarullah, bapak saya menyampaikan, tinggal wae, anakku durung rampung sing pakpung, ya gitu kan. Kemudian ditinggal. Setelah itu perjalanan, tidak lama kemudian mendengarkan kabar bahwa kendaraan itu kemudian jatuh ke dalam jurang yang kemudian mewafatkan belasan orang dan banyak yang terluka berat, ringan dan seterusnya. Kemudian saya cerita yang dekat dari diri saya sendiri. Beberapa hari yang lalu di pondok tempat anak saya belajar itu ada kecelakaan, ada musibah. Jadi ketika santri-santri itu dikirimkan untuk lomba musabaqah hifdzil Quran.
Jadi anak-anak santri penghafal Quran kemudian ditugaskan untuk mengikuti lomba hafalan Al-Quran. Qadarullah di tengah jalan itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 3 santri wafat, 1 orang ustadz wafat, belasan terluka berat, ada yang terluka ringan. Maka kemudian para wali santri itu semuanya pastinya tentunya merasa kaget, merasa bersedih dan mengeluarkan air mata kesedihan, dan mereka segera mencari informasi siapakah orang-orang tersebut. Bahkan diantaranya mungkin sudah merasa mungkin itu anak saya gitu ya, karena hari-hari sebelumnya anak-anak itu pamit kepada abi uminya, kepada bapak ibunya mau ikut lomba dan seterusnya. Yang maka kemudian diantaranya itu anak-anak itu ada yang sebagian tidak ikut dalam kendaraan itu, tidak ikut lomba, yang kemudian masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali tentunya itu bagi yang merasakan, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya bersyukur bukan kemudian di halayak atau di hadapan orang yang kena musibah kemudian mengatakan alhamdulillah anak saya gak ikut, tidak. Tetapi dalam hati ataupun setelah kegiatan itu kemudian dia merenungi atau mengambil hikmah, anak saya masih diberikan umur panjang, saya masih diberikan kesempatan untuk mendidiknya, untuk membiayainya, untuk mengurusnya dan seterusnya. Meskipun kemudian bagi yang terkena musibah maka mengalami kesedihan yang sangat mendalam, mendapatkan kabar bahwa anaknya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun insya Allah ketika anak-anak menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, kemudian meninggal dalam safar di hari Jumat, insya Allah mereka adalah husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedikit sebagaimana sudah sepatutnya bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukurinya itu akan menambahkan motivasi, semangat kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur itu, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kita bersyukur maka nikmat Allah itu akan ditambahkan kepada kita. Tetapi sebaliknya apabila kita kufur, ingkar, maka sungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satunya Bapak dan Ibu hadir pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghadiri majelis ilmu. Karena sesungguhnya setiap kita, setiap manusia itu punya kewajiban untuk menegakkan agama ini. Tentunya sesuai dengan kadar kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Seorang guru barangkali mendidik muridnya, seorang ustadz barangkali menyampaikan tausiahnya, orang tua mendidik anaknya, ya. Kemudian bagi yang mempunyai rezeki, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang tidak begitu mempunyai rezeki yang banyak, punya tenaga, bisa digunakan untuk bersih-bersih masjid misalnya, bisa digunakan untuk hadir di majelis ilmu misalnya. Dan jangan anggap hal yang sedemikian itu adalah sia-sia.
Karena itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan, sebuah bukti bahwa kita pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, barangkali Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui. Ada sebagian yang mengisahkan ketika dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar. Kemudian ada yang mengatakan itu semut, ada yang mengatakan burung pipit yang berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan mengambil air. Tentunya kita bisa membayangkan semut, burung mengambil air itu sepiro gedene gitu kan, untuk memadamkan api yang sangat besar yang membakar Nabiullah Ibrahim. Kemudian seekor gagak itu mencemooh, "Wahai burung, wahai semut, apa yang engkau lakukan ini akan berdampak. Apa yang kamu lakukan ini akan sia-sia, tidak mungkin akan bisa memadamkan api yang begitu besar." Namun kemudian jawab burung pipit tadi, "Barangkali apa yang kami lakukan ini tidak akan bisa memadamkan api tersebut. Tetapi kelak di akhirat kami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kami pernah punya andil untuk membela Nabiullah Ibrahim dengan berusaha memadamkan api ini, meskipun api tidak pernah bisa padam." Ini ibaratnya adalah amalan-amalan kecil yang kita lakukan, ini adalah akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita menggerakkan, kita infak untuk Palestina misalnya, keluar dari kantong kita hanya 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, sepertinya kecil, ya. Tetapi itu akan menjadi tumpukan pahala dan akan menjadi pembela kita ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian pernah membela Masjidil Aqsa? Apakah kalian pernah membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Maka kita punya hujah, kita punya pembelaan apabila ditanya tentang hal tersebut. Baik jamaah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sedikit kami sampaikan hadis atau tema yang berkaitan dengan hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Bagi seorang anak, dia berkewajiban kepada orang tua. Orang tua mempunyai hak untuk dihormati anaknya. Seorang anak mempunyai hak untuk dibiayai, untuk diberikan pendidikan oleh orang tuanya, yang kelak kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Seorang murid mempunyai hak untuk dididik dengan didikan yang baik. Seorang guru mempunyai hak untuk dihormati dan seterusnya. Jadi kehidupan di dunia ini penuh dengan adanya hak dan kewajiban. Begitu juga kita hidup di dunia ini antar satu muslim dengan muslim yang lain, inti ada hak yang harus kita tunaikan. Dan kemudian saya angkat dari sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sedikit kami menyampaikan, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berasal dari sebuah daerah yaitu Askelon. Maka kemudian dinisbahkan atau dijuluki Al-Asqalani. Askelon itu apa? Sebuah daerah yang ada di Syam, yang berada di Palestina. Kalau sekarang
justru berada di Israel. Ini di bawah kekuasaan Israel. Ini ada daerah namanya adalah Askelon. Maka Ibnu Hajar pengarang kitab ini adalah berasal dari Askelon. Maka dikatakan Al-Asqalani. Maka kalau ada seseorang atau ustadz mat tauhid, alamatnya apa tadi? Al-Qudrani, misalnya kayak itu, berarti berasal dari Qudran. Misalnya saya Hasan Al-Katekani, berarti berasal dari Katekan. Atau Al-Temanggungi, atau Al-Kalibangeri, Al-Jamboni. Kalau yang repot dari Greges Tembara, Al-Gregesi. Ini adalah nama yang kemudian biasanya disambungkan kepada nama seseorang. Kemudian Ibnu Hajar, ini ada beberapa ulama yang mengisahkan, menceritakan, mengatakan Ibnu Hajar adalah anak dari batu. Karena apa? Karena Ibnu Hajar ini dulu ketika masih kecil mempunyai orang tua yang wafat di usia masih balita. Kemudian beliau dipondokke, kalau sekarang ya, diopeni oleh seseorang, kemudian dimasukkan ke pesantren. Nah, kemudian pada usia dini itu, karena ditinggal oleh kedua orang tuanya, kemudian pikirannya itu, konsentrasinya itu agak berkurang, sehingga kecerdasannya yang sebenarnya cerdas itu agak terganggu. Sehingga ketika sekian lama kemudian beliau mengalami agak sedikit putus asa. Kemudian beliau pamit kepada sang kiai, kepada Syekh, izin saya sepertinya kok tidak bisa mengikuti pelajaran. Izin saya mau pulang kampung. Nah, kemudian di perjalanan ada hujan yang sangat lebat. Udan deres rakaruan, orang gowo payung. Kemudian ngenduk ngeyuk masuk ke dalam gua, kemudian mendapati ada tetesan air. Tes yang menetes di atas batu, yang kemudian batu itu sudah agak cekung. Kemudian dia berpikir, dia mengambil kesimpulan, saya kira batu ini sudah bertahun-tahun, kemudian karena mendapat tetesan air meskipun lunak, tetapi terus menerus, maka kemudian batu ini bisa menjadi cekung, gerong. Saya kira otak saya, pikiran saya, kalau saya belajar dengan serius, maka saya pasti bisa. Kemudian dengan semangat itu beliau kembali ke gurunya lagi, ke syekhnya lagi. Wahai Syekh, saya mendapatkan satu pelajaran seperti ini. Maka kemudian beliau belajar yang selanjutnya menjadi seorang anak yang cerdas, yang kemudian hafal Quran, hafal hadis, bisa menciptakan, bisa menulis kitab dan seterusnya. Itu sebagian ulama ada yang menceritakan seperti itu. Namun sebagian, dan ini pendapatnya saya kira lebih rajih, yang mengatakan Ibnu Hajar itu adalah berasal dari kakeknya, ya, kakeknya ada yang namanya Hajar, sehingga dinisbahkan ke beliau, kemudian dipanggil menjadi Ibnu Hajar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Bulughul Maram ini dari bab awal bercerita ataupun menyampaikan tentang banyak hal, tentang hukum, tentang fikih dan seterusnya. Nah, kemudian ditutup di akhir bab ini yang berkaitan dengan Kitabul Jami', yaitu bab yang menghimpun beberapa persoalan yang berkaitan dengan adab, yang seakan-akan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memberikan hikmah kepada para pembaca
Ketika kita belajar tentang fikih, kita belajar akidah, kita belajar hukum-hukum yang lain, maka yang terpenting dari hal itu adalah kita harus mempunyai adab. Ya. Jadi orang yang ilmunya banyak, pendidikannya tinggi, tidak hanya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tetapi tidak punya adab, maka dia tidak termasuk orang yang mulia. Begitu juga orang yang belajar ilmu agama tetapi dia tidak mempunyai adab, maka juga tidak pas. Karena al-adab fauqal ilmi. Adab itu adalah di atas ilmu. Jadi ketika orang sudah berilmu, kemudian harus diimbangi dengan adab yang baik. Ketika seorang itu dianugerahi rezeki yang banyak, kaya, mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai fisik yang bagus, ganteng dan seterusnya, maka seharusnya disempurnakan dengan mempunyai adab yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Kitabul Jami ini di bab adab hadis pertama dikatakan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika engkau menjumpai saudaramu muslim, maka berilah salam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika engkau diundang, dipanggil, maka penuhilah panggilannya. Kemudian yang ketiga, wa idastansahaka fangsahu. Apabila engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat. Kemudian yang keempat, fa idza atasa fahamidallah fasyamithu. Apabila bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila meninggal maka antarkanlah ke makamnya, ke kuburannya. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali nanti kita menyesuaikan, seandainya bahasan tidak sampai kepada bahasan terakhir, semoga suatu saat kita bisa melanjutkan kembali. Dan paling tidak nanti beberapa hal barangkali bisa kita bahas dari satu persatu. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu muslim, maka berilah salam kepadanya. Namun sebelumnya, di dalam hadis ini, hak muslim kepada muslim yang lain itu ada berapa tadi? Ada 6 ya. Tetapi ini bukan patokan yang pasti. Artinya apa? Bahwa artinya hak atau kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ini bisa lebih banyak dari itu. Nah, kemudian mengapa Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut? Karena memberikan hikmah, menggampangkan para sahabat untuk mengingatnya, gitu ya. Jadi seandainya Rasulullah mengatakan hak muslim kepada muslim lain ini ada 100, pripun kita bayangke. Wah, akeh men gitu ya. Kalau ada 4, oh berarti 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 dan seterusnya. Maka kemudian ada riwayat-riwayat dalam hadis lain, ini juga ada tambah-tambahannya. Di antaranya adalah misalnya menjawab salam,
Kemudian diantaranya adalah menolong seorang yang didolimi dan seterusnya. Akan tetapi yang menjadi fokus pada bahasan kita kali ini adalah pada hadis ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita. Abdullah bin Salam adalah seorang mantan Yahudi. Kemudian beliau itu berhijrah ke Madinah. Dalam sebuah hadis dikatakan, lama qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ji'tu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzabin. Fakana awwalu ma qala ayyuhan nas afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Ketika Abdullah bin Salam yang dahulunya seorang Yahudi melihat Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melihat wajah Rasulullah ini adalah wajah yang tidak ada istilahnya itu ciri-ciri orang yang kadzab, pembohong. Kemudian beliau menyimak betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Pertama kali beliau mengatakan, maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW yang pertama adalah afsus salama, tebarkanlah salam. Kemudian yang kedua adalah bagikanlah makanan. Selanjutnya adalah bersilaturahmilah. Kemudian selanjutnya sholatlah malam ketika manusia tidur, dan kalian akan masuk ke dalam surga dengan salam. Nah, yang kita garis bawah ini adalah menyebarkan salam. Begitu pentingnya kita menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dan kata sebagian ulama, meskipun ini tidak dihukumi wajib, tetapi adalah sunnah yang muakkad, sunnah yang mendapat perhatian yang sangat kuat, ya. Kapan kita memberikan salam? Di antaranya adalah ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita. Dikatakan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajarah aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi." Nah, ini begitu sangat pentingnya kita mengucapkan salam kepada sesama muslim. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, ketika engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Dan apabila ketika engkau bertemu pertama kali itu, kemudian terhalang tembok di antara kalian. Jadi sebagai contoh mungkin kita membayangkan di masjid ini, di luar kita tadi bertemu dengan saudara kita, kemudian kita barangkali bersalaman assalamualaikum, atau mungkin agak jauh assalamualaikum. Kita sudah menyampaikan salam. Kemudian kita masuk ke dalam masjid, sudah terhalang oleh tembok, kemudian kita bertemu lagi, maka ini kemudian disunnahkan lagi untuk menyampaikan salam. Karena begitu saking pentingnya kita mengucapkan salam. Misalnya dalam sebuah pertemuan, kita sudah bertemu di awal, kita mengucapkan salam. Kemudian ada sesuatu terhalang oleh tembok atau beda ruang gitu kan. Kemudian kita ketemu lagi, salaman lagi, assalamualaikum. Atau mungkin di luar, di sebuah taman, kita terhalang oleh tembok, ada pepohonan atau hal yang lain.
tadi kita sudah mengucapkan salam lagi, kemudian kita ketemu lagi, kita kemudian disunahkan untuk menyampaikan salam lagi. Karena dikatakan dalam hadis ini, ketika terhalang pohon ataupun tembok ataupun batu, maka kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kembali. Kemudian mungkin kita berpikir, opo yo ora repot anggar ketemu salam. Ya ini adalah sunnah. Ketika kita dikerjakan, maka kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Maka sebuah kisah ini, ada sebuah sahabat yang masuk ke dalam masjid, kemudian sholat, kemudian setelah sholat itu menemui Rasul, Assalamualaikum. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Rasul mengatakan, Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Rasul tadi melihat beliau ini, sahabat tadi ini, sholatnya belum benar, maka disuruh sholat lagi. Kemudian sahabat itu sholat lagi. Seusai sholat, kemudian menemui Rasulullah lagi, Assalamualaikum. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu lagi. Sahabat ini kembali lagi mengulang sholatnya sampai 3 kali. Setelah salam ketemu lagi dengan Rasulullah, kemudian menyampaikan salam lagi, Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi sampai 3 kali. Ini ada banyak faedah dalam hadis ini. Di antaranya adalah ketika seseorang itu sholatnya belum benar, kemudian disuruh memperbaiki sholatnya. Tetapi yang kita lihat dari sisi ini adalah beliau menyampaikan salam kepada Rasul dalam waktu yang tidak begitu lama, hanya terhalang oleh sholat. Maka kemudian ketika kita terhalang oleh tembok, terhalang oleh batu, oleh pohon dan lain sebagainya, kita kembali mengucapkan salam kepada sahabat kita, maka itu adalah sebuah fadilah, sebuah sunnah yang luar biasa. Jadi misalnya ada tamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tamu kita ini duduk di ruang tamu. Kemudian kita sebagai yang punya rumah ke belakang menyiapkan minuman. Kita ketemu lagi, Assalamualaikum. Kita menyapa lagi, Waalaikumsalam. Ya. Oh kok lali tisune urogo neng buri meneh. Terus diletakkan lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lali meneh sendoke durung. Itu tidak mengapa. Ya. Kemudian kita memperbanyak salam ketika kita berjumpa dengan saudara sesama muslim, karena itu memang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam kita menyampaikan salam ini ada adabnya, ya, yang sebaiknya kita lakukan. Di dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghiru 'ala al-kabiri wal maru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslimin war raqib 'ala al-masi. Yang intinya hendaklah memberikan salam itu bagi yang kecil kepada yang besar, ya. Jadi mari kita menerapkan atau mendidik anak-anak kita agar memberikan salam kepada yang lebih besar, kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama anak tetapi lebih dewasa barangkali, ya. Kemudian wal maru 'alal qa'id, ya, yang berjalan kepada yang berhenti. Jadi kalau Bapak Ibu sedang jalan, kemudian ada beberapa gerombolan, ya, ada orang-orang yang sedang berdiam,
Maka yang memberikan salam ini adalah kita yang lewat. Ya. Bukan yang berhenti, tapi kita yang lewat. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak, ya. Jadi seperti tadi, saya qalil sedikit, Bapak Ibu banyak. Saya yang memberikan salam, Bapak dan Ibu yang menjawab, ya. Bukan Bapak Ibu yang salam kemudian saya yang menjawab. Ya. Kemudian ditambahkan yaitu warraqib 'alal masi, dan orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Bapak Ibu sedang mengendarai kendaraan di motor, mobil, berjalan memasuki suatu wilayah, desa atau mungkin perumahan dan seterusnya, hendaknya kemudian menyapa yang ada di situ. Ya, maka kemudian setidaknya kalau kita berkendaraan, maka kita ya membunyikan klakson, itu sebagai sebuah tanda minimal gitu ya, tin gitu ya. Coba banter kaget, malah kaget ya. Atau mungkin kita memakai kendaraan mobil, kita buka mobil kita turunkan jendela mobil kita. Itu akan menyenangkan bagi orang yang disapanya. Syukur kemudian bisa mendekat, kemudian kita menyampaikan salam. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang kemudian adabnya itu sangat kurang. Masuk keluar masuk kampung, keluar masuk perumahan, jeludas-jeludus ya toh, tidak memberikan salam, tidak ngelakson, orang mantuk dan seterusnya. Nah, ini adalah kadang-kadang adab yang sepele yang perlu kita kembali membiasakan kepada diri kita dan juga menerapkan kepada anak-anak kita. Kemudian adabnya yang selanjutnya adalah kita memberikan salam ini adalah kepada orang-orang, tidak hanya orang yang kita ketahui atau mungkin kepada sahabat dekat kita. Saiki jenengane nomor iki. Ora mung nggo bestine gitu ya. Jadi di dalam sebuah pertemuan, kondangan, pengajian langsung disalami bestine. Langsung dicari teman dekatnya. Sebaiknya memberikan salam adalah kepada semua orang yang itu dikenal ataupun tidak dikenal. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang senantiasa menyapa, menyalami hanya orang-orang yang dikenal, maka hati-hati, ini adalah salah satu dari tanda dekatnya hari kiamat. Anna baina yadayi sa'ati taslima khasati. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang yang hanya memberikan salam kepada orang-orang yang hanya dia kenal, kepada orang-orang yang hanya dia kehendaki. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir jam berapa nih? Hampir ya? Masih ada waktu ya? Ya, mohon maaf barangkali nanti kita tidak sampai akhir. Suatu saat semoga kita bisa menyambung kembali. Kita sedikit menyampaikan beberapa hal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Malik meriwayatkan anna Tufail bin Ubay ibn Ka'ab akhbarahu annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar falyaghdu ma'ahu ila as-suq. Qala fa idza ghadawna ila as-suq lam yamurra Abdullah bin Umar ala saqatin wala sahibi bi'atin wala miskinin wala ahad illa sallama alaihi. Qala Tufail faji'tu Abdullah ibn Umar yauman fas tadba'ani ila suq. Ini agak panjang nih ya. Ini saya singkat saja. Bahwa suatu ketika sahabat Tufail bin Ka'ab ini bersama Abdullah bin Umar pergi ke pasar ya. Kemudian berjalan melewati orang-orang yang sedang berjualan.
Kemudian ada orang-orang yang menjual barang-barang yang jelek, yang bagus. Kemudian ada barang apapun dan ada orang yang miskin dan seterusnya. Tidak ada sesuatu yang dikatakan kecuali menyampaikan salam. Assalamualaikum, menebarkan salam. Kemudian suatu ketika lagi bersama dua orang itu lagi, kemudian pergi lagi ke pasar. Dan kemudian tidak bahasa Jawa itu ngenyam. Tidak menawar harga yang dijual oleh orang-orang, kemudian tidak menanyakan harganya berapa, tidak duduk-duduk di pasar dan seterusnya. Tetapi apa? Tetapi hanya kembali menyampaikan salam. Dikatakan ini, ya Aba Batan, wahai Aba Batan. Karena ini Tufail ini mempunyai perut yang besar, gemuk, maka dikatakan Aba Batan. Wahai seorang ayah yang mempunyai perut, gitu ya bahasa kita. Innama na'udhu min ajli salam linusallimu ala man lakiyana. Bahwa sesungguhnya kita keluar dari rumah tadi, kita hanya untuk menyebarkan salam kepada semua orang yang kita jumpai. Nah, dari hadis ini maka kita mengambil kesimpulan begitu besar faedah pahala orang yang menyampaikan salam. Bahkan sampai ada sahabat yang keluar dari rumah pergi ke pasar hanya untuk sekedar menyampaikan salam. Dan kemudian bagaimana ketika kita mendapatkan salam, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kita kemudian menjawab salam tersebut. Kita menjawab salam tentunya minimal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara muslim kita. Kalau saudara muslim kita menyampaikan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam. Lebih baik diperbanyak. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna. Dan kemudian tidak hanya bertemu, ketika kita berpisah pun hendaknya kita kemudian menyampaikan salam lagi. Dikatakan dalam hadis, idza intaha ahadukum ila majlisi falyusallim fa idza arada ayyakuma falyusallim falaisadil ula bi ahaqqa minal akhirah. Apabila kalian itu sampai kepada sebuah majelis, maka berilah salam. Dan apabila kalian hendak berdiri atau pergi dari majelis itu, maka kemudian salam kembali, ya. Jadi kita tadi datang, kita sudah salam, kemudian kita berpisah, kita menyampaikan salam lagi. Karena salam yang pertama dan itu tidak lebih baik daripada salam yang kedua. Artinya ketika kita memberikan salam, baik ketika datang ataupun ketika kita berpisah, itu adalah sama-sama baiknya. Jadi habis pengajian, habis sholat, kemudian selesai, kemudian kita bisa memberikan salam kepada saudara-saudara muslim kita. Nah, barangkali mungkin ada sedikit pertanyaan. Nah, itu misalnya kalau habis sholat itu, ya, itu kan, itu diajak salaman, itu bagaimana gitu ya. Maka kita selama kita tidak mengkhususkan kemudian pokoknya bar salam langsung salaman, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi lebih bagusnya adalah ketika kemudian kita sudah selesai pada urusan sholat. Jadi ketika kita sudah datang ke masjid, kita bertemu di awal, kita bisa bersalaman, ya kan? Kemudian setelah selesai sholat, kita keluar masjid, kita berpisah lagi, kita juga bisa bersalaman lagi.
Apalagi kalau barangkali kita di tempat yang baru, yang belum kita kenal dan seterusnya, hal itu bisa juga kita praktekkan. Sebagai sebuah sunnah kita menyapa saudara kita muslim ataupun menggembirakan hati saudara muslim kita yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya kewajiban kita kepada sesama muslim, yaitu mengucapkan salam. Saya tambahkan sedikit lagi. Bagaimana ketika kita mendapatkan salam dari orang non-Islam? Mungkin ada ya, Assalamualaikum. Maka bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, idza sallama alaikum ahlal kitab faqulu alaikum. Apabila ada ahlul kitab, atau dalam hal ini bisa dikatakan sebagai non muslim, itu kok mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka kita bisa menjawab waalaikum, gitu ya. Assalamualaikum berarti kan kedamaian atas kalian. Maka ketika kita menjawab waalaikum, itu hanya dan kepadamu, gitu ya. Tapi ada sebuah hadis lain mengatakan mentok maksimal waalaikumsalam, tidak boleh lebih. Dan kepada kalian keselamatan, itu saja. Tidak boleh dilanjutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masih sampai pada poin yang pertama. Masih ada beberapa hal yang barangkali insya Allah suatu saat nanti kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, kita bisa menyampaikan lagi hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Di antaranya nanti ada haknya seorang muslim ketika diundang, bagaimana, apakah itu wajib atau sunnah, atau mungkin kalau diundang yang non muslim, atau diundang kepada acara yang di situ ada kemungkaran dan seterusnya. Kemudian ada hak ketika diminta nasihat, ada hak apabila ada saudara kita yang bersin, ada hak ketika saudara kita yang sakit meninggal dan seterusnya. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan dari awal hingga akhir ini, apabila ada sesuatu yang baru, maka kita bisa ambil hikmahnya. Apabila ada sesuatu yang sudah kita tahu, maka kita anggap sebagai sebuah murajaah atau kita mengulang. Dan apabila ada sebuah kesalahan karena kefakiran ilmu saya, maka saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaafkan dan mengampuni kesalahan yang saya sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.